Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah mengenal Injil Matius. Totalitas Matius 19 ayat 16 sampai 26. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Siapa di antara kita yang mau memperoleh kehidupan yang kekal? Saya yakin semua orang pasti mau memperoleh kehidupan yang kekal. Ada yang tahu bagaimana caranya? Di bacaan kita hari ini, Yesus memberikan kunci jawaban atas pertanyaan bagaimana caranya agar kita bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Dikisahkan ada seorang muda yang kaya raya datang dan menanyakannya pada Yesus. Yesus mengatakan bahwa kita harus melakukan perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucap saksi dusta, menghormati orang tua, dan mengasihi sesama. Pemuda ini merasa bahwa dirinya sudah melakukan semua itu. Ia bangga dengan pencapaiannya dan merasa layak memperoleh kehidupan yang kekal. Maka Yesus pun menyarankan, kalau mau sempurna, jual semua kekayaanmu dan berikan kepada orang miskin. Mendengar itu, sang pemuda pun merasa sedih. Menurut rekan-rekan, kenapa pemuda ini sedih? Apa karena hartanya banyak? Atau justru karena ia merasa hartanya lebih berharga daripada kehidupan yang kekal? Kalau kita disuruh menjual motor BP kita lalu nanti diganti dengan motor Mercedes-Benz seri S-Class yang jauh lebih berharga, masa sih kita nggak mau? Tapi nampaknya bukan analogi itu yang Yesus maksud. Pernyataannya retoris, hanya ingin melihat kesungguhan pemuda ini dalam upayanya memperoleh kehidupan kekal. Ternyata Yesus mendapati bahwa pemuda ini lebih terikat dengan hartanya dibanding kesungguhannya untuk bisa berkenan di hadapan Allah dan memperoleh kehidupan kekal. Rekan-rekan, tentu ayat ini tidak kita maknai secara hurufiah. Bayangkan saja kalau kita punya harta 1 miliar lalu kita bagikan kepada 1.000 orang miskin. Mereka mendapat 1 juta masing-masing. Mungkin uang itu bulan depan sudah habis dan mereka tidak beranjak dari keadaannya saat ini. Malah kita yang jatuh miskin. Tentu bukan itu yang Yesus maksud. Ia menginginkan agar kita memberikan diri kita sepenuhnya, secara total. Tidak terikat atau bahkan menjadikan diri sebagai hamba dari harta benda. Punya harta, kita tetap berupaya menyenangkan hati Tuhan. Tapi ketika tidak punya harta pun,
kita juga tetap berupaya menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai jumlah harta, keadaan ekonomi, dan hal semacamnya mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Totalitaslah dalam menyenangkan hati Tuhan dengan bergelimang harta maupun kala tak sepeser pun yang kita punya. Diskusikan. 1. Menurut saudara, mana lebih mudah melakukan perintah Allah dalam kondisi bergelimang harta atau sebaliknya? Mengapa? 2. Kalau dinilai 1-10, kira-kira seberapa totalitas kita memberikan diri kepada Tuhan? Doakanlah. 1. Agar kita tidak mengikatkan diri pada apa yang kita punya. 2. Agar kita semakin hari semakin mampu memantapkan memberikan diri pada Tuhan secara totalitas, apapun kondisi dan situasi yang kita jalani saat ini.